Selamat pagi Pak Hansen dan teman-teman. Saya Christopher Sufrijal Gia dengan NIM 222100006 akan mempresentasikan tentang Property Law. Putusan nomor 549 garing PDT titik G garing 2019 garing PN SGR. Fakta yaitu penggugat James Alexander MC Koten, tergugat yaitu Anita Srikandi. Yang pertama yaitu penggugat adalah seorang yang berkewarganegaraan asing, tepatnya warga negara Kanada. Bahwa penggugat yang sering berlibur ke Indonesia, tepatnya Singaraja, merasa sudah nyaman di Singaraja. Maka penggugat berkeinginan membeli sebidang tanah yang diperuntukkan untuk tempat tinggal bagi penggugat bila berada di Singaraja. Yang kedua, maka pada 14 Maret 2014, penggugat membeli sebidang tanah dari Putu Banjar, Dinas Sinalut, Desa Kayu Putih, Sumbawa yang terletak di 1875 meter dengan Kabupaten Buleleng, seluas Kamak, Kecamatan Sukasada, sertifikat hak milik nomor 1827 atas nama Nyoman. Ketiga, penggugat membeli sebidang tanah tersebut di atas dengan harga yang telah disepakati dengan penjual atau Putu Sumbawa, yaitu seharga 480 juta rupiah. Bahwa mengingat undang-undang yang berlaku tidak memperkenankan warga negara asing memiliki hak milik tanah di Indonesia dan penggugat belum mempunyai domisili di Bali, Indonesia. Maka guna pengurusan jual beli atau akte dan sertifikat nama nomini agreement dengan penggugat membuat pinjam teman baik penggugat yang bernama Ria Diana Tampu Bolon. Penggugat dengan Ria Diana Tampu Bolon adalah teman baik. Maka penggugat bersama-sama dengan Ria Diana Tampu Bolon sebidang tanah tersebut mendirikan sebuah villa atau bangunan di atas bangunan tersebut dinamakan Banana Villa Retreat. Bahwa penggugat bersama Ria Diana Tampu Bolon menjual tanah sengketa kepada tergugat seharga 3 miliar rupiah dan tergugat setuju membeli tanah sengketa seharga 3 miliar rupiah. Hal ini dikuatkan dengan pengikatan jual beli antara Diana Tempu Bolon dengan tergugat pada tanggal 19 Desember 2018 di Notaris Agus Wahyu Darmawan Redana SHMKN di Jin di Jalan Tanjung Nomor 1, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Prose- Prosedural postur bahwa dalam pengikatan jual beli antara Ria Diana Tampu Bolon dengan tergugat tertanggal 19 Desember 2018 dalam pasal 3 tercantum pula kalimat yang menyebutkan bahwa sebesar 1 miliar 500 juta rupiah akan dibayar oleh pihak pertama untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah penggugat untuk menguatkan pernyataan tergugat tersebut di atas dengan menerangkan bahwa pihak ketiga adalah penggugat, maka penggugat sepakat bersama tergugat membuat surat perjanjian antara dua pihak atas jual beli properti pada tanggal 14 Januari 2019 di kantor Notaris Nimade Listiawati, SHMKN di Kabupaten Badung bahwa dalam surat perjanjian antara dua pihak atas jual beli properti pada tanggal 14 Januari 2019 tercantum penggugat akan menerima uang hasil penjualan tanah sengketa dari pembeli atau tergugat sebesar 1 miliar 413 juta rupiah dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 April 2019 dan bila tergugat melewati batas waktu maka tergugat bersedia dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah per hari sampai tergugat membayar lunas tanah sengketa. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat untuk memberikan hak penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sini tergugat memperlihatkan jika tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan perjanjian tersebut di atas. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi
terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak terlaksananya pembayaran tanah. Sengketa dari pembeli tergugat kepada penjual penggugat yang seharusnya sudah dibayarkan paling lambat tanggal 15 April 2019. Bahwa rangkaian perbuatan tergugat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melakukan wan prestasi. Maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Majelis Hakim agar menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Argumennya yaitu dari argumen penggugat berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan hukum bahwa tergugat adalah melakukan perbuatan wan prestasi. Ketiga, menetapkan biaya ganti kerugian kepada tergugat dengan rincian kerugian material sebesar 1.413 juta rupiah, merupakan kerugian yang diderita atas penjualan tanah sengketa. Menghukum menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah setiap hari tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menyatakan hukum sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga apabila telah dilaksanakan. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verjet. Membebankan kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Analisis yaitu pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama Kadek Leni Endrawati SH dan Leni R. Lerebulan SH, dan tergugat juga hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama Hamja Adi Raharjo SH. Selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Mayasari Oktavia SH MH Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai mediator. Kedua, menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Januari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Penggugatan kurang pihak, bahwa penggugat mendasarkan gugatan prestasinya berdasarkan pengikatan jual beli atau PJB di antara Riyadiana Tampu Bolon dengan tergugat tanggal 19 Desember 2018 serta perjanjian antara dua pihak atau penggugat dan tergugat atas jual beli properti tanggal 14 Januari 2019. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya gugatan penggugat juga menarik Riyadiana Tampu Bolon sebagai pihak dalam perkara ini. Tidak ada hubungan hukum antar pihak penggugat dengan tergugat, bahwa tergugat membeli sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai sertifikat hak milik atau SHM nomor 2140 yang diterbitkan Badan Pertahanan Nasional atau BPN atau Kantor Pertahanan Kabupaten Buleleng di Singaraja. Surat ukur nomor 0075 garing kayu putih garing 2014 tanggal 27 Oktober 2014. Luas 1.875 meter kubik. Terletak di Banjar Dinas Sinlut, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sampai Bali. Atau selanjutnya disebut tanah sengketa dari pemegang hak sebelumnya yakni Riyadiana Tampu Bolon sesuai akta jual beli atau AJB nomor 46 garing 2018 yang diterbitkan notaris garing PPAT Agus Wahyu Darmawan Redana tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian di antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan hukum. Ketiga, menimbang bahwa dalam jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat telah mengajukan ekspresi pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa gugatan penggugat kurang pihak. Yang kedua, bahwa tidak ada hubungan antar pihak, hubungan hukum antar penggugat dan penggugat. Mengingat pasal-pasal dalam Reinstatement
Buitenge Westen, atau R.BG, serta pasal-pasal dari undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini mengadili. Yang pertama, mengabulkan ekspresi tergugat untuk seluruhnya menyatakan eh untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima atau niet on van kelike verklaard. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi tidak dapat diterima atau niet ovankelike verklaard. Yang keempat, ada dalam konvensi dan rekonvensi, yaitu pertama menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar 1.409.090 rupiah. Lesson learning-nya yaitu pertama, kewaspadaan dalam transaksi properti. Penggugat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi properti, terutama saat melibatkan pihak-pihak lain. Mereka harus memastikan bahwa semua aspek legal dan perjanjian tertulis telah ditinjau dengan cermat sebelum melakukan pembelian atau penjualan. Yang kedua, pentingnya konsultasi hukum. Sebelum memasuki transaksi properti yang kompleks atau melibatkan aspek hukum yang rumit, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman. Hal ini akan membantu dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak serta melindungi diri dari risiko hukum yang tidak diinginkan di masa depan. Ketiga, perlunya pengawasan dokumen. Dokumen-dokumen berkaitan dengan transaksi properti harus dipantau dengan teliti. Penggugat harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan ditandatangani dengan benar oleh semua pihak terkait, serta bahwa perjanjian-perjanjian tertulis mencakup semua detail penting termasuk batas waktu pembayaran. Yang terakhir, ada penyusunan kontrak yang jelas. Kontrak-kontrak yang disusun haruslah jelas dan spesifik, termasuk ketentuan-ketentuan terkait batas waktu pembayaran dan konsekuensi dari pelanggaran kontrak. Hal ini akan membantu dalam menghindari perselisihan di masa depan dan memberikan dasar hukum yang kuat jika terjadi perselisihan. Terima kasih.